Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami membaca dan membunyi firman-firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini di malam hari, di hari Senin tanggal 6 Desember 2021, izinkan kami akan melanjutkan suratnya Allah dalam Al-Quran Ali Imran surat ketiga di ayat 161. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Ayat 162. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sambung di ayat 163. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 165. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah atau kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. 167. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu
jika kamu orang yang benar. Sambung di ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. 172. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. 173. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. 174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. 176. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. 177. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. 178. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dan yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Ayat 180 dari surat Ali Imran. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Izinkan kami mengulang di ayat 180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini, sementara usai di ayat 180, tiada henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada para ulama, ahli bahasa penerjemah yang telah menerjemahkan Al-Quran sebanyak 6.666 ayat di dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah. Semoga kerja keras beliau kelak akan membawa ke dalam surganya Allah di hari yang abadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu lagi esok hari dengan surat-suratnya Allah yang lain yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.